Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya di pagi hari ini dan untuk selamanya. Perkenalkan, nama saya Sumarno, saya dari Universitas Bantara Soekarjo. Di sini saya akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia bab 4, bahasa Indonesia kelas 4 bab 5 semester 2. Topik dengan topik bertukar atau membayar. Jadi anak-anak nanti membaca teks bertukar dengan apa. Sebelum itu, mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Nanda, ya. Kenapa? Tidak ada keterangan? Tidak. Terima kasih. Sekarang anak-anak berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Pada Menegi bersama-sama supaya kita bertambah semangat dan juga kreativitas kita selalu ada. Mari. Coba anak-anak perhatikan, ini sebuah pelajaran bahasa Indonesia bab 4. Bahasa Indonesia kelas 4 bab 5. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran anak-anak bahasa mempersiapkan Indonesia buku kelas dan nanti 4 diamati. pada kurikulum Setelah diamati Merdeka. nanti Kita belajar di bab didiskusikan 5 yaitu bertukar masalah atau membayar. apa terkait Topiknya dengan adalah pembelajaran. memahami bacaan. Terus nanti Nah, disimpulkan kali ini kita akan dan memahami juga bacaan nanti yang berjudul disampaikan. ditukar dengan apa. Yuk adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Diharapkan adik-adik bisa memahami nih tujuan dan pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua, diharapkan adik-adik bisa mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Lalu tujuan yang ketiga adalah adik-adik bisa memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan yang keempat, dalam bab 5 ini diharapkan adik-adik bisa memahami dan menulis teks prosedur. Nah, untuk part pertama ini kita akan memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya atau dalam bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Adik-adik yang hebat,
Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, apa saja ya yang ada dalam gambar tersebut? Adik-adik amati ya. Nah, adik-adik, apakah yang adik-adik lihat? Ya, di sini ada 4 orang ya. Di situ mereka sedang menghitung uang. Ada beberapa uang yang ada di atas meja. Lalu ada celengan ayam, lalu ada celengan rumah. Nah, anak laki-laki ini berpikir untuk membeli bola mungkin ya. Sedangkan anak perempuan berpikir untuk membeli laptop. Lalu anak laki-laki ini berpikir, oh ini ayahnya ya mungkin ya, berpikir untuk uang ini digunakan dalam pendidikan anak-anaknya. Adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat semua uang Indonesia seperti gambar yang ada di atas meja ini? Tentunya pernah ya adik-adik ya, kalian pernah melihat uang Indonesia, yaitu uang rupiah dari uang kertas maupun uang logam. Nah, uang logam itu nilainya yang paling kecil adalah 100 rupiah. Nah, sedangkan untuk uang yang nilainya paling besar ya, itu ada uang kertas yaitu nilainya 100.000 rupiah. Adik-adik, tahukah kalian kegunaan benda yang berbentuk ayam dan rumah yang ada di dalam gambar ini? Nah, ayam dan rumah yang ini kamu adalah amati, celengan nanti adik-adik. Nah, didiskusikan gunanya bersama-sama. celengan adalah untuk menyimpan atau untuk kita menabung uang kita. Nah, apakah adik-adik punya celengan? Kalau kalian punya, jangan lupa menabung ya adik-adik ya. Menurut adik-adik semuanya, apakah gunanya uang itu? Nah, uang itu sangat berguna bagi kita manusia sebagai alat untuk membayar sesuatu ya. Ketika kita membeli barang, kita membayarnya menggunakan uang. Lalu untuk bertransaksi ya, bertransaksi dalam jual beli ya, kita membayarnya juga memakai uang. Adik-adik, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa? Yuk kita simak bersama-sama. Diperhatikan, ini nanti sebagai bahan bacaan kalian. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau bertukar barang Coba di ditulis pasar. nama Mereka kelompoknya. menukarkan hasil kebun Terus atau dasarnya barang apa, yang nanti mereka diskusikan. punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, adik-adik, mereka mendapatkan barang dengan cara barter. Barter itu adalah menukar barang ya yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan. Asalkan yang kita ajak bertukar itu adalah orang yang benar-benar Lebih tenang saat memberikan mobilmu untuk dibantu parkir melalui fitur Gas Driver Alert dari TIN. membutuhkan, sama-sama membutuhkan. Misalnya di sini Kancil itu membutuhkan kangkung, sedangkan Bebek membutuhkan jagung. Salah satu saja per kelompok mewakili, tidak semua mencatat. Ini para tokohnya. Nah, tadi ya tokohnya ada yang kebingungan menukar barang awalnya karena temannya juga tidak ingin mendapatkan barang tersebut, tidak membutuhkan barang tersebut. Nah, sekarang adik-adik bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang ada di paket bahasa Indonesia halaman 109 tentang cerita tadi. Nah, ini ya soalnya
kalian jawab terlebih dahulu, lalu kalian nanti bisa cek jawabannya bersama dengan Kak Citra. Pertanyaan yang pertama, pada awalnya bagaimana cara hewan yang digunakan oleh hewan-hewan tadi ya di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan adik-adik? Ya. Ya. Sekarang kamu tulis itu soal yang kedua, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Coba ditulis untuk soal yang kedua. Yang dikerjakan ini itu untuk lembar projectnya. Jadi ini soalnya, terus nanti dijawab bersama teman-temannya. Apa? Ya, bisa di sini, bisa di bawah ya. Untuk menabung pintar. Ya, sekarang dilanjutkan diskusinya bersama teman-temannya. Di mana kelompok 1 ada kesulitan? Yang mana? Nomor 1. Coba dibacakan apa soalnya? Nah, sekarang apa yang kamu lihat? Coba di sini ada, tinggal kamu baca. Ini apa? Sing kok dilihat di sini. Untuk kelompok 2 ada kesulitan. Coba kamu sebutkan nama saya siapa dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi gitu ya. Coba disampaikan. Nama saya kelompok 4. Ya. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi gitu. Ya. Ya. Coba dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk menanggapinya. Bagaimana dengan hasil diskusi teman kita dari kelompok 4? Coba angkat tangan, gimana? Ya, gimana? Angkat tangan, namanya siapa? Galang. Coba apa gimana? Bagus. Dari kelompok lain? Kelompok 1? Siapa namanya? Adam, bagus. Dari kelompok 3? Siapa namanya? Meja, bagus juga. Ya, terima kasih ya. Nanti biarkan teman-temannya. Sekarang kembali ke kelompoknya. Ya. Siapa lagi yang sudah dari kelompok lain? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Iya. Kelompok 3 sudah? Ayo dicoba kelompok 2 sekarang. Siapa yang mewakili ke depan? Ya. Anak-anak nanti perhatikan ada sebuah kesimpulan di dalam pelajaran di hari ini, yaitu terkait dengan topik bertukar atau membayar. Jadi nanti
coba kembali ke soal tadi yang telah ditulis, itu dikerjakan. Ya, ini coba diperhatikan dulu. Ini terkait rangkuman pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 bab 5 Kumer. Coba diperhatikan dulu ya. Yang pertama membaca. Peserta didik diminta untuk membaca cerita, tadi sudah, yaitu ditukar dengan apa? Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa? Suka apa tidak? Suka. Terus yang kedua, bagaimana yang paling kalian sukai? Apakah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Tadi apa? Ada yang ingat? Ada? Oh, tadi tidak perhatikan. Terus yang ketiga, apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Ada yang tahu? Tadi tokohnya siapa-siapa? Iya, itu kan topiknya. Sekarang tokohnya siapa? 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 Coba angkat tangan. Tadi dari kelompok 2, coba angkat tangan. Bastian, ya, sebutkan apa? Kancil, kelinci, tikus, siapa? Ayam, terus beruang, bebek. Tikus ada? Ada. Ya, hebat, pintar, masih bisa mengingat. Coba diperhatikan, terkait menabung adalah menyisihkan dan menyimpan bagian uang yang kita miliki. Jadi menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada berapa pilihan di tempat untuk menabung. Jadi yang pertama di celengan. Nah, tadi anak-anak sudah membuat celengan, itu diisi ya. Nanti dari syukur kalau tiap hari rutin, dari sisa uang jajan kalian bisa digunakan untuk menabung. Yang kedua, di bank. Anak-anak sudah pernah nabung di bank? Pernah. Ada yang dapat PIP? Dapat. Nah, itu salah satu, kalau tidak diambil bisa ditabung di bank karena kalian sudah memiliki rekening sendiri. Terus yang ketiga, di sekolah. Kalian pernah nabung di sekolah? Pernah. Ke siapa? Wajar ya, pintar. Jadi nanti bisa digunakan untuk kebutuhan kalian, baik rekreasi dan lain-lain. Sekarang ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Ya, ini petunjuknya. Ada berapa petunjuk? Yang pertama, membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Jadi nanti kalau pulangnya siang, anak-anak bisa membawa bekal dari rumah. Yang kedua, menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Nah, jadi nanti karena kalian sudah besar, jadi bisa tidak memberi mainan. Nah, uangnya nanti bisa disisihkan untuk tabungan. Yang ketiga, mendaur ulang barang bekas agar tidak bisa dimanfaatkan atau menghemat uang kalian. Ya, misalkan seperti ini. Ini adalah sebuah ada aqua. Ini tidak usah dibuang dan ini bisa digunakan untuk kreativitas kalian, bisa dibuat untuk pelajaran proyek.
Nanti dibuat apa kalau seperti ini nanti? Bunga bisa, pintar anak-anak semuanya. Yang keempat, menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkumpul bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak disukai, bisa dijual dan nanti uangnya bisa ditabung. Pintar. Nah, ini tadi hasil dari pencermatan kalian. Dilihat, uang terlihat terang dan jelas. Benar? Benar. Bisa diraba? Kasar atau lembut? Kasar. Bisa diterawang? Bisa. Jadi kalau dilihat itu warna uang terasa terang. Terdapat benang pengamanan seperti dianyam pada uang rupiah kertas. Misalkan 100.000, ada 50.000, ada 20.000, dan juga ada pecahan. Pecahan berapa yang kalian bawa tadi? Ya, itu sedikit ya dari hasil kesimpulan. Ya, setelah itu anak-anak, semoga pelajaran di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dipelajari di rumah, tugasnya dikerjakan, diselesaikan ya. Sekarang anak-anak berlatih semangat, hebat, dan terus ditingkatkan semuanya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, cukup. Sebelum kita tutup, anak-anak coba berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran supaya apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih. Cukup sekian pelajaran di pagi hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.